كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayo ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini dari kitab Taisir Ilmi Tauhid. Masuk pada halaman 22 bab syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab persaksian bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknahu al-i'tiqadul jazimu bi anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan fahuwa rasulun fala yukadzdzab wa 'abdun fala yu'badu. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah al-i'tiqadul jazim. Al-i'tiqad, keyakinan. Al-jazim, yang kuat, yang kokoh, yang pasti. Bi anna Muhammadan, bahwasannya Muhammad Rasulullah, yaitu keyakinan yang meyakini bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Haqqan, ya, betul-betul hak. Fahuwa rasulun fala yukadzdzab wa 'abdun fala yu'badu. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, fala yukadzabu, tidak boleh didustakan. Wa 'abdun fala yu'badu, dan beliau adalah hamba yang tidak boleh didustakan, tidak boleh disembah. Jadi makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah, kita meyakini bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jalla. Karena beliau utusan, maka beliau adalah rasulun fala yukadzdzab, rasul yang tidak boleh didustakan. Siapa yang mendustakan rasul, satu saja rasul didustakan sama dengan mendustakan para rasul. Wa 'abdun fala yu'bad, dan beliau adalah hamba, tidak boleh disembah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh disembah. Walaupun beliau statusnya adalah utusan Allah Azza wa Jalla, seorang rasul, namun tidak boleh disembah. Wa huwa khatamul anbiya, Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Maknanya Nabi kita Muhammad SAW bukan sekedar bapak salah seorang di antara umat ini tadi, bukan. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Lihat bahasanya, bahasa Al-Quran apa? Wa khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Beliau juga Rasulullah. Jadi yang mensifati Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan yang menyatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para nabi yaitu Al-Quran. Wa kana Allahu bikulli syai'in aliman. Kata para ulama, Nabi itu lebih umum dibandingkan Rasul. Ya, Rasul itu lebih khusus. Kullu nabiyyin rasulun wa laisa kullu rasulin nabiyyan. Kaidahnya, setiap nabi pasti rasul. Setiap rasul, ana ulangi. Kullu rasulin nabiyyun. Setiap rasul pasti nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, dan tidak setiap rasul dikatakan nabi, atau tidak setiap nabi dikatakan rasul.
Ya, jadi kaidahnya setiap rasul itu pasti nabi. Namun tidak setiap nabi dikatakan rasul. Kenapa? Karena rasul itu lebih khusus dibandingkan nabi. Faham? Jadi setiap nabi atau setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu dikatakan rasul. Jelas ya? Khadir nabi, tapi bukan rasul. Adam nabi, bukan rasul. Arsalahullahu ilan nasi kafatan. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia kafatan. Diutus kepada umat manusia kafah, seluruhnya tanpa terkecuali. Mau dia orang Arab, mau non Arab, mau dia orang kulit hitam, kulit putih, kulit merah, siapapun orangnya. Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada bangsa jin. Qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan kafatan linnas, melainkan untuk seluruh umat manusia, basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Memberikan kabar gembira bagi yang taat dengan surga, memberikan peringatan berupa neraka bagi yang membangkang. Wa qal qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semuanya. Mimbabil faedah ya ikhwan, silakan antum nanti cek rujuk ya. Ini yang ikhwan-ikhwannya Masya Allah ini, orangnya semangat-semangat. Antum ya ikhwan, silakan antum cek syarah al-usul as-salasa Syekh Ubaid al-Jabiri, Ithaful Uqul, yang menyebutkan tentang ayat ini. Ini kan ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan al-usul as-salasa terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beriman kepada Rasul tentang di akhir-akhir al-usul as-salasa. Ayat ini, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku diutus kepada kalian semuanya. Apakah ayat ini mencakup jin dan manusia? Jawabannya kata Syekh Ubaid al-Jabiri, ayat ini mencakup jin dan manusia. Ya. Kenapa? Karena lafaz an-nas secara lughah itu ada semakna juga dengan jin, ditinjau dari seingat ana ya, antum cek ya. Dari sisi bahasa yaitu an-naus, an-naus. Maknanya Pak, kasratul harakah, banyak geraknya. Sehingga antara jin dan manusia ada unsur kesamaan. Apa? Yaitu kasratul harakah. Kalau salah gampang kita rujuk dan kita ralat ya, tapi singkat ana seperti itu. Sisi yang kedua ditinjau dari sisi syar'i kata Syekh Ubaid, lafaz an-nas itu juga bermakna jin. Beliau berdalil dengan ucapan salah seorang sahabi, ana lupa sahabinya. Kalau tidak Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, tapi ana lebih condong kayaknya Abdullah bin Mas'ud. Yang dengan lafaz gini, kanan nas kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jins. Lebih kurang gitu. Kana rijalun minal insi ya'udzuna bi unasin minal jin. Kana unasun minal insi ya'udzuna bi unasin minal jin. Nah, gitu lafadznya ya. Kana unasun minal insi ya'udzuna bi unasin minal jin. Lebih kurang seperti itu. Ya.
Dulu sekelompok unas minal insi ya'udzuna bi unasin minal jin. Ya. Sehingga lafadz al-ins, an-nas itu semakna. Kemudian wa in syi'ta qulta fi ma'naha, kalau engkau mau, boleh engkau katakan tentang makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, boleh engkau katakan ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah. Boleh juga engkau katakan makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amara, mentaati Rasul pada perkara yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan pada perkara yang beliau beritakan, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, atau wajtinabu ma anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul dan dikecam oleh beliau, wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah, serta tidaklah Allah azza wa jalla itu disembah melainkan dengan sesuatu yang telah Allah syariatkan. Gampang ya menghafalnya. Ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara, mentaati apa yang diperintah oleh Rasul, membenarkan apa yang diberitakan beliau, ya, menjauhi apa yang dilarang, serta tidaklah menyembah Allah azza wa jalla melainkan dengan apa yang beliau contohkan. Syurutu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, syarat anna Muhammadar Rasulullah. Apa syaratnya? Syarat mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syurutuha hiya ka syuruti la ilaha illallah al-mutaqaddimah minal ilmi was-sidqi wal ikhlasi wal yaqin ila akhiri ma taqaddam. Syarat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seperti syarat kalimat la ilaha illallah al-mutaqaddimah yang telah lalu, berupa al-ilm was-sidq wal ikhlas wal yaqin. Gimana syaratnya? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulillah. Ya. Ya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulillah. Wa zida thaminuha al-kufranu minka minal aliha, dalam sebagian lafadz minal asya'i qad ulliha. Qala al-'allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah fi Miftah Daris Salam bitahqiqi syahadatai al-Islam. Berkata al-'allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah, Syekh Hafidz Al-Hakami ya ikhwan, alim min ulama al-muslimin. Beliau seorang alim ma'ruf di Saudi Arabia. Namun beliau wafat dalam kondisi masih muda ya. Disebutkan beliau wafat sekitar umur 35 tahunan. Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi beliau wafat sekitar umur 35 tahun. Nah, Syekh Hafidz Al-Hakami ini punya banyak karya tulis dalam bab tauhid, bahkan ada juga dalam bab mustalah. Adapun dalam bab tauhid yang masyhur karya beliau adalah Ma'arijul Qabul, syarah Manzuma Sulamil Wusul. Ya. Juga yang ma'ruf karya tulis beliau seperti apa? A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, yaitu 200 pertanyaan dan jawaban. Itu karya tulis Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Dulu Syekhuna Abdurrahman rahimahullah ta'ala, Masya Allah, kalau beliau menyebutkan Syekh Hafidz Al-Hakami, beliau menyebutkan, terkadang beliau mengatakan, ayo siapa yang bisa menyebutkan ulama-ulama yang meninggal dalam keadaan masih muda. Beliau menyebutkan Syekh Hafidz Al-Hakami, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ternyata beliau juga ya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani meninggal dalam keadaan masih muda. Masih muda ya beliau meninggal ya ikhwan. Syekhuna meninggal sekitar umur 44 atau 45 tahun. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, "Tsumma alam," kemudian ketahuilah,
annahu la yakunu man syahida alla ilaha illallah mu'minan hatta yashhada anna Muhammadan Rasulullah ma'a iltizamihi fiha jami'asy syurut allati qaddamnaha ma'a adillatiha minal kitabi wa sunnah allati qaranat baina hataini syahadatain wa baina syurutiha al-madhkura mantuqan wa mafhuman. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, kemudian ketahuilah bahwasannya tidaklah ya orang yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah tidaklah dikatakan mukminan, tidak dikatakan beriman. Hatta yashhada anna Muhammadar Rasulullah, sampai dia Masya Allah, ini ada faedah. Ya. Disebutkan dalam surat. Ya. Qala al-musannif waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jin wal ins wa dalil qaulu ta'ala qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Nah, itu tadi. Lakin qad yaqulu qail ma wajhu dukhulul jin hadhil ayah masyaallah ya. Hadza ma yahtaj ila bayan wa dzalika anal jin minan nasi bidalalatil lugha wasyara' fa min jihatil lugha an-nas minan naus wa hiya kathratul harakah. Mantap, masyaallah. Jazakallahu khairan ya. Siapa ini yang cari? Ramadan Saputra, masyaallah, jazakallahu khairan, Allah barik. Allahumma barik, barakallahu fik, zadakallahu ilman wa hirsan. Wa min jihati syara' hadis Ibnu Mas'ud kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jin. Nah itu tadi ya, lafadznya min jihati syara', lafadz an-nas itu mencakup jin dan manusia, pada lafadz kana nasun minal insi. Kata Abdullah bin Mas'ud dulu nas minal insi ya'buduna nasan minal jin. Sehingga lafadz an-nas itu juga dipakai untuk jin, juga dipakai untuk manusia. Difahami? Seperti itu. Masya Allah, jazakallahu khairan. Kita lanjutkan. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, seseorang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah la yakunu mu'minan, tidak dikatakan beriman. Hatta yashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sampai dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja dan tidak meyakini, tidak mengimani, tidak mau bersaksi dengan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak dikatakan beriman. Jadi seseorang baru dikatakan beriman kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Ma'altizami fiha jami'asy syurut allati qaddamna. Dengan dibarengi komitmen terhadap seluruh syarat. Apa syarat kalimat la ilaha illallah? Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabulilah wa zida thamin wa al-kufranu minka minal asya'i qad ulliha. Ma'adillatiha minal kitab wa sunnah, dengan dibarengi dalil dari Al-Quran dan Sunnah allati qaranat baina hataini syahadatain, yaitu dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menggandengkan dua persaksian ini tadi. Apa persaksian? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian kata beliau, wa baina syurutiha al-madhkura mantuqan wa mafhuman, dan antara syarat-syarat yang telah disebutkan yang secara mantuk itu secara lafaz atau secara mafhum, seperti itu. Secara pemahaman yang tersirat, mantuk itu yang tersurat ya, terlafadzkan itu. Kalau makna mafhum itu tersirat, seperti itu mungkin ya. Kemudian kata penulis buku ini, waman ankara sunnah, siapa yang mengingkari sunnah, yaitu mengingkari sunnah Nabi SAW, mengingkari hadis, mengingkari sunnah Nabi SAW, falam yuhaqqiq hadhihi syahada al-azimah, berarti itu orang belum betul-betul merealisasikan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kalau ada sunnah Nabi SAW, perkara yang sepele dari sunnah Nabi SAW diingkari oleh orang tersebut, berarti orang tersebut belum merealisasikan, belum mewujudkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Walam yu'min bil Quran, berarti orang tersebut tidak dikatakan beriman dengan Al-Quran.
Siapa yang mengingkari sunnah, satu saja sunnah Nabi SAW diingkari oleh dia, berarti itu orang belum mewujudkan realisasi syahadat anna Muhammad Rasulullah. Dan juga belum dikatakan beriman dengan Al-Quran. Alladzi fil amru bi ta'atir rasul fi aktsar min 30 maudhi'an. Antum ingat baik-baik. Al-Imam Ahmad, sehingga anak Imam Ahmad di antaranya, juga banyak para ulama yang lain, kata para ulama, tadabbartul Quran fawajadtu aktsar min 30 maudhi'an fi ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Imam Ahmad, dan ada juga riwayat-riwayat selain Imam Ahmad. Intinya mereka mengatakan apa? Aku mentadaburi Al-Quran, ku dapati lebih dari 30 tempat dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya ittiba atau mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu, ya. Kemudian kata penulis buku ini, beliau mengatakan, wa hakadza man ankarul haud. Demikian juga orang yang mengingkari haud. Haud itu telaga. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang mengingkari telaga? Ini kan khobar yang dibawa oleh Nabi SAW. Siapa yang mengingkari adanya telaga, yang nanti di hari kiamat ada telaga. Ya, telaga Nabi kita Muhammad SAW paling besar, paling luas. Ya, siapa yang minum dari telaga Nabi kita Muhammad SAW, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Banyaknya gayung-gayung yang ada di telaga tersebut sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Ma'u ahla minal asal, airnya lebih manis dibandingkan madu. Wa abyad minal laban, dan lebih putih dibandingkan susu. Ya. Wajib kita imani. Siapa yang mengingkari telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat, berarti dia mengingkari atau tidak beriman dengan kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi SAW mengatakan likulli ummatin haud. Ya, setiap atau likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi itu punya haud, telaga. Keawi syafa'ah, siapa yang mengingkari syafaat? Au sifatan nuzulillahi au sifatan nuzulillahi ila sama'id dunya, atau dia mengingkari sifat turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Nabi SAW mengatakan apa? Syafaat jelas, syafaatul uzma. Adapun telaga, itu telaga sifat nuzul turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia, itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan innallaha yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Kemudian kata penulis buku ini, aw ghairaha min umuril aqidah, atau yang selainnya dari perkara-perkara akidah. Ya, atau yang selainnya dari perkara-perkara akidah. Awil ahkam, atau perkara-perkara ahkam. Wajib bagi kita membenarkan perkara-perkara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam perkara akidah ataupun dalam perkara-perkara ahkam. Siapa yang mengingkari perkara akidah atau perkara ahkam bid'wa annahu innama ja'a fis sunnah falam yuhaqqiq hadhihi syahadah. Siapa yang mengingkari perkara-perkara ahkam itu permasalahan fikih, dengan klaim, dengan alasan itu datang cuma dalam hadis, tidak datang dalam Al-Quran, berarti ini orang belum mewujudkan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Karena sebagian orang mengatakan itu disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Sehingga kata mereka, saya mau beriman dengan yang ada dalam Al-Quran saja. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, saya tidak mau pegang. Ini Quraniyun. Kemudian, lihat. Kata beliau, waman kanat mahabbatu walidayhi, au auladihi, au zaujatihi, au malihi, au nafsihi, a'zama min mahabbati Rasulillah SAW, faqadir takaba muharraman wa kabiratan minal kabair. Kata penulis buku, waman kanat, siapa mahabbatu walidayhi, siapa yang orang itu kecintaan terhadap kedua orang tuanya, ya, siapa yang kecintaan terhadap kedua orang tuanya atau anak-anaknya,
atau istrinya, atau hartanya, atau dirinya, melebihi kecintaan dari Nabi SAW, faqadir takaba muharramatan wa kabiratan minal kabair. Berarti itu orang telah melakukan atau mengerjakan perkara yang haram dan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Maknanya ikhwan, siapa yang dia lebih mencintai dirinya, lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai istrinya, lebih mencintai hartanya dibandingkan kecintaan kepada Nabi SAW, berarti orang tersebut jatuh pada dosa besar. Nah pertanyaan ya buat kita semua, apa maksud cinta ini tadi? Cinta yang bagaimana yang dikatakan nggak boleh melebihi Nabi SAW? Cinta yang dimaksud di sini bukan cinta tabi'i, bukan cinta yang tabiat, tapi cinta yang di sini adalah cinta yang dibarengi dengan mahabbah ta'zimiyah, cinta yang dibarengi dengan pengagungan. Ya, pengagungan. Nah, itu tidak diperbolehkan ya melebihi. Ya. Cinta kepada Nabi SAW adalah ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Kalau seandainya bapak-bapak kalian dan putra-putra kalian, wa ikhwanukum saudara-saudara kalian, wa azwajukum istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum kerabat-kerabat kalian, wa amwalun dan juga harta-harta yang iqtaraftumuha yang telah kalian kumpulkan, yang kalian cari-cari tersebut, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga jika seandainya perdagangan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya, wa masakinu tardawnaha, dan juga jika seandainya rumah-rumah yang kalian ridhoi tersebut, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dibandingkan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah nanti ya, tunggu hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan urusannya nanti, wallahu la yahdil qaumul fasiqin, sampai Allah datangkan nanti hari kiamat, datangkan kematian, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasikin. Sehingga pada ayat ini maknanya apa? Orang-orang yang lebih mendahulukan kecintaan kepada keluarga, kerabat, sanak famili, harta, rumah, perdagangan dibandingkan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan tersebut digolongkan sebagai kefasikan. Itu maknanya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan ayah, anak, dan seluruh umat manusia yang dia miliki. Kata Rasul, seseorang itu tidak akan beriman, tidak sempurna imannya sampai aku lebih dia cintai dibandingkan orang tua, anak, dan seluruh umat manusia. Rawal Bukhari an Abdullah ibn Hisham. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibn Hisham. Qal, apa kata Abdullah bin Hisham? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar ibn Khattab. Kata Abdullah bin Hisham, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh. Walladzi nafsi biyadi, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna habba ilaika min nafsik,
sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri wahai Umar. Faqala lahu Umar fa innahu al-an, kalau begitu sekarang wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Kata Umar, sungguh sekarang ya Rasulullah, demi Allah engkau jauh lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-an ya Umar, kalau begitu sekaranglah wahai Umar. Wa idza aradta an ta'rif haqiqata dzalik fanzur inda ta'arudil mahabbatain ayyuhuma tuqaddim. Masya Allah. Antum kalau mengetes diri kita, ya, ketika terjadi mau ngetes cinta kita ini, lebih cinta kepada Rasul atau lebih cinta kepada dunia. Kata beliau, idza aradta, kalau engkau ingin tahu, an ta'rif, ingin tahu haqiqata dzalik, pengen tahu hakikatnya, unzur, lihat dirimu. Inda ta'arudil mahabbatain, ketika terjadi ta'arud itu kontradiksi antara dua mahabbah, bertolak belakang. Ayyuhuma tuqaddim, mana yang engkau dahulukan? Contoh, apa contohnya? Ngikut pada Rasul. Contoh, misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sholat. Contoh itu aja, nggak usah jauh-jauh. Sholat, ya toh? Antum pilih sholat atau pilih masih mau jualan maghrib? Ya enggak? Tuh datang panggilan Jumat, Rasul, mana yang mau diikuti? Ikuti bimbingan Rasul, tinggalkan dagangan, ya enggak? Itu tadi. Apalagi contoh? Jenggot, janganlah, kita kasihan ini. Hairudin aja jenggotnya belum panjang. yang aneh aja, yang agak-agak aneh lah. Apa contoh yang agak? Nah, kerudung lah, untuk akhwat yang kerudung. Ya enggak? Nah, contoh-contoh. Dia apa namanya? Dia kerja ya. Kerudung kan wajib bagi perempuan kan? Nutup aurat kan? Nah, di tempat kerjanya dia disuruh buka kerudung, enggak boleh pakai kerudung kalau kerja tadi. Ayyuhuma tuqaddim, mana yang lebih engkau dahulukan? Itu maknanya. Kalau dia cinta Rasul, ya, dia lebih mencintai Rasul, dia tinggalkan tuh pekerjaan. Ya enggak? Ngapain mau buka aurat? Tinggalkan pekerjaan. Ya enggak? Hal tuqaddim mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au tuqaddim ma tahwahu nafsuka au zaujatuka au waladuka wa nahwu dzalik. Apakah engkau lebih mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah atau mendahulukan sesuatu yang mencocoki hawa nafsumu, atau yang mencocoki istrimu, atau yang mencocoki anakmu dan yang semisal itu? Nah, apa contohnya misalkan? Ya. Tadi kan contoh pekerjaan kan, harta. Kalau terhadap istri, mau pengajian, malam, jadwalnya pengajian, sholat jamaah, istrinya malah katanya gini, dia lebih cinta sama istrinya, kata istrinya, nggak usah lah bang, sholat Jumat temenin saya aja, saya mau ke mall, ya enggak? Dia pilih mau sholat Jumat atau enggak, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Sudah selesai bab syahadat anna Muhammad Rasulullah, ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit. Ada pertanyaan silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Mungkin kita cukupkan dulu ya, sampai di sini antum bisa istirahat. Naktafi bihadzal qadar subhanallah.